berikutnya yaitu berpikir positif. Ini yang keempat ya, berpikir positif nih. Kadang hasil dari pekerjaan kita itu merupakan hasil dari pemikiran kita gitu. Nah, perasaan dan tindakan. Nah, jika kita pikir gagal, maka dapat mempengaruhi kepercayaan diri kita dan cenderung gagal gitu. Jadi begitu kita terjebak dalam siklus ini dan akan sulit menarik diri keluar gitu ya. Jadi selain itu sama sekali tidak ada gunanya dengan menyalahkan diri sendiri dengan perasaan dan pembicaraan negatif. Oleh karena itu kita harus fokus dengan apa yang kita lakukan dan lakukan dengan cara yang berbeda. Perbaiki apa yang seharusnya dan bisa kita perbaiki dan kita lakukan gitu. Jadi intinya sebelum kita, contoh kita mau berjualan gitu, kita mau berjualan terus pikirannya harus positif gitu. Misal kita ketemu sama, mungkin ini pernah ada case-case-nya gitu di lapangan, kita pernah melihat konsumen dengan pakaian yang mungkin biasa aja, kelihatannya kayaknya orang yang kalau dari segi pekerjaan untuk di KPR-in itu kayaknya nggak bakal di ACC. Mungkin teman-teman marketing di luar sana pernah ya berpikiran kayak gitu, karena ngelihatnya dari penampilan. Biasanya ada yang seperti itu. Nah, untuk hal-hal yang kayak gitu, saya pernah menemui beberapa konsumen sama ketika rekan-rekan saya juga pernah bilang kalau kemungkinan kayaknya ini tuh nggak bisa kalau KPR. Sempat sudah ada praduga seperti itu, udah ada judgement di awal, ini kayaknya nggak bisa KPR. Tapi sebelum itu ketika kita sudah menduga seperti itu, jangan lupa juga kita tetap melayani, tetap memberikan informasi, tetap memberikan pemahaman kepada konsumen terkait produk knowledge kita gitu. Dan pada akhirnya setelah punya usut, setelah ngobrol gitu kan, akhirnya ternyata sebenarnya dia adalah seorang wirausaha dan mungkin cuannya banyak gitu, yang harusnya sih bisa beli rumah cash. Yang tadinya orang-orang mikir bakalan KPR aja susah, ternyata ada aja gitu orang yang berpakaian biasa aja dan mungkin sepertinya kayaknya dianggap kurang mampu, ternyata itu belinya cash. Nah, belajar dari situ kita harus selalu berpikir positif. Itu biasanya kadang-kadang sering ditemuin tuh marketing di lapangan. Lalu selanjutnya untuk yang kelima yaitu adalah dikelilingi oleh orang-orang berpositif. Nah, ketika kita diberikan circle teman-teman yang positif, itu suatu rasa syukur banget ya. Bersyukur banget kita dikasih teman-teman yang bisa mensupport. Terus begitu kita kembali ke pola pikir positif kita, itu kelilingilah diri kita dengan orang yang berpikirnya itu sama gitu, dan hal positif akan melahirkan hal yang positif. Seperti yang tadi saya jelasin, ketika misalkan ada teman dan berpikir kayaknya dia nggak bisa ngambil KPR, ternyata memang benar ngambil KPR dia nggak bisa, tapi dia belinya cash. Nah, kalau misalkan kita dikelilingi teman-teman yang positif kan enak ya, maksudnya kayak lebih, ini nggak apa-apa, coba tanya dulu, nggak apa-apa, coba ngobrol aja dulu gitu. Jadi kita nggak ngejudge di awal gitu. Jadi bergabunglah dengan orang-orang yang penuh semangat dan energik, termotivasi untuk mencapai tujuan bersama-sama. Nomor 6 itu adalah berani mengambil resiko. Nah, jika kita melihat setiap kegagalan dan salah langkah sebagai tanda harus berhenti, maka kita tidak akan pernah bisa kemana-mana. Jika kita menganggapnya sebagai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang, itu adalah langkah maju otomatis ke arah yang benar gitu. Jadi bersedia mengambil resiko meski ada kemungkinan gagal juga dapat menjadi kesempatan yang terbaik untuk belajar. Orang-orang dengan keuletan dan mengubah sesuatu menjadi hal yang tak mungkin menjadi cara tetap untuk berkembang. Jadi mau nggak ya, kita sebagai seorang marketing harus berani ambil resiko, karena serapi apapun kita mempersiapkan juga yang namanya resiko itu akan selalu ada, biasanya ada resikonya gitu. Berikutnya yang nomor 7 itu adalah sabar. Pepatah mengatakan agar tidak membuat keputusan saat kita marah gitu. Nah, pepatah ini benar gitu. Bila kita keluar dari pekerjaan,
karena frustasi, menyesal, tidak ada yang tahu kedepannya bagaimana. Sukses dalam bisnis membutuhkan waktu, usaha, dan kesabaran. Jadi pola pikir positif itu kembali ke hal dasar dan tentukan tujuan untuk masa depan. Ini menjadi kunci untuk tetap semangat dan positif dalam menjalani karir gitu. Nah, itu saja paling 7 strategi untuk membalikan semangat kerja kita semua gitu. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.